Budiman menyesal datang ke rumah Prabowo yang janjikan Rocky Menteri, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ingat ya, sejarahnya dulu Prabowo pernah janjikan Rocky Gerung kursi menteri, tapi gak pernah janjikan Budiman Sujatmiko kursi menteri. Jadi saya sih yakin Budiman Sujatmiko waktu datang ke Prabowo bukan demi jabatan menteri, tapi kayaknya sih memang dipanggil saja. Kemungkinan besar Budiman Sujatmiko menyesal pernah mendatangi rumah Prabowo yang didukung oleh Rocky Gerung. Budiman Sujatmiko adalah orang yang mengedepankan demokrasi dan sangat memperjuangkan hak kebebasan berbicara. Tapi untuk urusan Rocky Gerung, Budiman Sujatmiko benar-benar marah dan kesal. Terlihat dari cuitannya dan reaksi di Twitter dan juga dunia maya. Budiman Sujatmiko yang merupakan pejuang demokrasi ini bisa membedakan yang mana kritik dan yang mana hujatan. Tapi sayang seribu sayang, Budiman Sujatmiko saat itu pernah mendatangi rumah Prabowo untuk menyatakan bahwa orang ini merupakan salah satu anak bangsa yang terbaik. Tapi sepertinya itu membuat Budiman Sujatmiko sedikit menyesal pernah datang ke rumah orang yang didukung oleh Rocky Gerung. Ya karena circle-nya Prabowo itu ya orang-orang seperti Rocky Gerung, Habib Rizik Syihab sama Fadlizon dan mereka-mereka yang menyalahgunakan demokrasi untuk memiliki agenda tertentu. Ya kira-kira kita tahu dong Budiman sejati itu pasti hati nuraninya masih bersih dan masih adalah setidaknya meskipun sedikit. Datang ke rumah Prabowo itu bukan atas dasar perintah partai PDIP, melainkan atas keinginan dari kepribadiannya sendiri. Rakyat sih gak tahu apa-apa, ada deal-dealan di belakangnya. Tapi yang pasti faktanya Budiman Sujatmiko pernah ke rumah Prabowo. Lalu wartawan datang ramai-ramai memberikan liputan agar bisa jadi viral. Tapi saat ini kelihatannya Budiman Sujatmiko menyesal ya pernah datang ke rumah Prabowo. Saya berharap sih ini menjadi pembelajaran bagi Budiman Sujatmiko agar tidak dengan tanpa persetujuan bisa datang ke rumah orang yang paling dia kritik selama ini dan yang paling terlibat di dalam kasus Mei 1998. Gimana Bung Budiman? Menyesal nggak? Udah nggak apa-apa kalau nyesel. Jangan bilang nggak juga karena ketahuan kok nantinya. Aktivis 1998 juga sudah mengecam dan menyesalkan tindakan Budiman datang ke rumah Prabowo dalam motif apapun. Padahal dulunya kan orang-orangnya Prabowo yang datang ke rumah kalian. Sudah waktunya semua orang memilih Ganjar Pranowo yang sudah jelas-jelas memiliki rekam jejak yang baik untuk mengurus bangsa dan negara ini. Lewat kepercayaan dari yang sederhana ke yang paling kompleks di jajaran provinsi. Jawa Tengah sebagai Indonesia kecil sudah dibangun dengan luar biasa. Sedangkan Rocky Gerung hanya membangun itunya saja sudah sulit. Apalagi dia dijanjikan menjadi menteri kalau Prabowo jadi presiden. Menteri para bajingan maksudnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Jokowi efek, Rocky ketakutan dan kabur lewat pintu belakang. Ini gaya ngeles murahan Rocky Gerung, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rocky Gerung menjadi pembicara dalam seminar di kampus Universitas Darul Ulum atau Undar Jombang meski sempat ditolak massa dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB. Usai turun dari mimbar, ia dikawal ketat oleh sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Undar. Dikutip dari Detik Jatim pada Selasa 1 Agustus, Rocky Gerung tetap naik ke mimbar menjadi pembicara dalam seminar itu. Pria yang dikenal sebagai akademisi itu meninggalkan lokasi setelah seminar berakhir sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Ia dikawal ketat sejumlah orang memakai jas alma mater kuning saat keluar dari auditorium Undar menuju ke mobilnya. Rocky enggan memberikan komentar kepada para wartawan yang sudah menantinya. Ketua Pelaksana Seminar Mimbar Mahasiswa Muhammad Satrio Kolbiseto menegaskan seminar Mimbar Mahasiswa tidak membahas politik. Menurutnya Mimbar Mahasiswa untuk memberi wawasan kebangsaan kepada para mahasiswa. Ia juga mengatakan seminar sudah mendapat restu dari Rektor Undar. Tapi sudah koordinasi dengan Polres Jombang untuk keamanan. Kami juga mendapatkan persetujuan dari rektor acara ini tetap lanjut, kata Satrio Selasa lalu. Seminar bagi mahasiswa, kami mendatangkan tamu-tamu top dari kalangan politik untuk memberi wawasan kepada seluruh mahasiswa, imbuhnya.
Satrio pun tidak menghiraukan unjuk rasa PNIB yang menolak kedatangan Roky Gerung. Sebab seminar ini digelar khusus untuk para mahasiswa Undar, sehingga tidak sepatutnya PNIB ikut campur. Saat ini Roky Gerung menjadi sorotan publik. Ia dilaporkan oleh relawan Indonesia Bersatu karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo dalam sebuah video di akun YouTube Refli Harun. Ia menyebut bajingan tolol untuk mengkritik kebijakan Jokowi. Roky menjelaskan itu merupakan ungkapannya untuk mengkritik kebijakan dan posisi Jokowi sebagai presiden, bukan dalam artian menghina pribadi atau personal Jokowi. Ia menilai ungkapan seperti itu cukup lumrah dalam forum perdebatan politik yang demokratis. Dilansir dari siwar.com ditulis oleh Syardi, kalau Roky Gerung sangat bermimpi menjadi terkenal melebihi level sebelumnya, maka dia sudah berhasil. Berkat ucapan bajingan tolol, dia dimaki habis-habisan, bahkan dia dilaporkan banyak orang, satu demi satu dengan tuduhan dugaan penghinaan terhadap presiden. Saya penasaran kenapa Roky Gerung begitu berani mengucapkan kalimat seperti itu. Padahal kalau di negara tetangga Anda melakukan itu, besok langsung tinggal nama. Apakah ada orang kuat di belakang Roky sehingga dia berani sekasar itu? Isu ini sangat masif dan besar karena sosok figur publik yang terkenal di dunia politik, tapi berani menghina seorang presiden sampai sedemikian kasarnya. Panik? Tidak mungkin tidak panik. Roky Gerung lalu melakukan klarifikasi. Dia membantah tuduhan menghina Presiden Jokowi. Mau tahu gimana cara dia ngeles? Dia mengaku menghina kedudukan presiden, tapi bukan menghina sosok Jokowi. Yang boleh terhina hanyalah manusia karena dia punya martabat, kata dia. Presiden tidak punya martabat karena presiden bukan orang, presiden itu fungsi. Katanya saat mengisi dialog akal sehat bertajuk Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia di Montong Tanggi, Lombok Timur. Bahkan dia sempat memberikan pembelaan saat diminta memberikan tanggapan terkait ucapannya. Pandangan politik saya harus dihormati, seperti saya menghormati pandangan para pemuji Presiden Joko Widodo, kata Roky Gerung. Jadi, maki-maki presiden dengan kata kasar adalah pandangan politik yang harus dihormati? Logika macam apa ini? Bagaimana kalau kita sama-sama memaki namanya, lalu bilang bahwa itu adalah pandangan yang harus Roky hormati? Berbeda pandangan politik tapi minta dihormati. Kalau begitu, kenapa berbeda pandangan politik dengan Jokowi malah main maki-maki? Pemerintah berbuat apa? Kenapa Roky Gerung ngamuk-ngamuk? Roky Gerung harusnya ngaca. Ia sering merendahkan orang lain dengan sebutan dungu. Sekarang presiden pun dikatai bajingan tolol. Dia mau dihormati tapi tidak mau menghormati. Ini benar-benar keterlaluan dan kurang ajar. Kalau mau bicara kasar apalagi sampai menghina, maka ucapan itu wajib dipertanggungjawabkan. Itu bukan pandangan politik, tapi sudah masuk kategori kebencian dan dendam politik. Kalau Roky tidak ditindak tegas, ke depan bakal banyak orang menganggap penghinaan terhadap presiden adalah hal yang lumrah. Untung saja Jokowi tidak berperan dan suka marah-marah pada penghinanya. Kalau ini zaman Soeharto, kira-kira Roky Gerung berani keluar-keluar sebar-bar ini gak ya? Nyali sok gede, mentang-mentang presidennya Jokowi. Ngaca dulu lah, bagaimana kalau menurut Anda?